harus memahami bahwa nggak semua orang care ke kita, harus memahami bahwa nggak semua orang support perkembangan kehidupan kita, dan terus harus memahami di antara penasaran dan peduli. Seperti yang gua bilang tadi, woi, lu kenapa murung? Kok kayak lagi banyak masalah? Kelihatannya peduli ya. Terus berlanjut nih, oh lagi bentrok ya sama orang tua, lagi ada problem ya sama pacar lu. Iya ini kayak gini. Oh gitu. Cuman sekedar tanya, penasaran. Terus habis itu ngejerumusin ke hal-hal yang negatif. Dah nggak usah dipikir pusing, ayo cari hiburan. Kita mabok, kita dugem, kita ini. Nah kayak gini nih yang harus teman-teman sadari gitu. Teman model yang seperti itu teman yang cuman sekedar penasaran, bukan peduli. Pilpres udah berakhir ya, pemilu udah selesai. Jujur, semasa kampanye pemilu, gue tuh banyak belajar ya di situ tentang politik, tentang kesetiaan, tentang konsisten, ya, kesetiaan terhadap partner, rekan, teman, keluarga, kedisiplinan, komitmen tentunya, kejujuran, ya toh. Konsisten dalam mengambil resiko juga ya kan, berani mengambil resiko, menegakkan kebenaran, terus sandiwara, kamuflase, hal-hal baik dan buruknya tuh imbang. Yang jelas dapat pembelajaran tentang ilmu politik, kejujuran, kedisiplinan, konsisten, dapat ilmu pembelajaran di situ. Ada orang yang punya kepentingan buat keuntungan pribadi, cari muka, ada yang setia, ya kan? Ada yang saling mengkhianati. Banyak tentunya pembelajaran di masa kampanye. Tapi di konten kali ini gue nggak bahas soal politik. Jadi gue mau cerita, barangkali cerita gue bisa menjadi referensi ya buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yaitu tentang kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita, di lingkungan kehidupan kita. Ketika kita punya teman, ya toh, teman nongkrong, ya teman kerja, apapun itu, yang jelas sering berinteraksi sama orang tersebut, ya toh. Bahkan juga kadang bisa disebut buat teman sharing lah, partner kehidupan yang tahu di mana proses pahit lu, proses seneng lu, ya toh, proses penderitaan lu. Yang perlu teman-teman pahami ya, harus hati-hati. Teman-teman harus paham nih soal ini nih. Jadi teman-teman harus paham bahwa nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang respect dengan kita, nggak semua orang mendukung langkah kita, nggak semua orang mendukung proses kehidupan kita. Pasti ada orang-orang yang sirik terhadap perkembangan hidup kita. Adapun orang yang nggak mau melihat kita sukses duluan, karena nggak terima bahwa kita terlahir di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, dan ada orang yang nggak mau dilampaui kesuksesannya, ada orang yang nggak mau ketinggalan kesuksesannya. Disitulah ada sifat iri, dengki, pengkhianatan, nggak terang-terangan gitu irinya. Nah, sifat-sifat yang semacam ini yang harus teman-teman waspadai. Kelihatannya baik, kelihatannya care ke kita, padahal dia adalah pengkhianat dalam kehidupan kita. Ini bahaya nih kalau punya teman model yang seperti ini. Maka dari itu teman-teman harus bisa memilah, cari teman yang benar-benar care, peduli, support dengan
sekalian. Pokok masalahnya yaitu kadang kayak gini, ada temen yang kelihatannya satu circle, satu pemikiran, satu hobi, satu tongkrongan, tapi ngeblangsak gitu. Ya toh? Wah, gimana lu? Ibaratnya contohnya kayak gini. Lu kenapa? Ya toh? Lu kenapa? Murung terus dari tadi, banyak masalah. Kelihatannya kan peduli care ya ke kita. Tapi jangan sesimpel itu menilai teman ya toh. Karena apa? Ada dua hal, peduli dan penasaran. Itu kadang hampir mirip. Ya toh. Kalau peduli cenderung mengarahkan ke hal yang positif. Kalau penasaran ya cuman ingin tahu aja kondisi lu seperti apa. Kalau tahu kondisi lu lagi menderita, dia menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Nih, teman-teman harus paham akan dua poin ini. Harus memahami bahwa nggak semua orang care ke kita. Harus memahami bahwa nggak semua orang support perkembangan kehidupan kita. Dan terus harus memahami di antara penasaran dan peduli. Seperti yang gua bilang tadi, woi, lu kenapa murung? Kok kayak lagi banyak masalah? Kelihatannya peduli ya. Terus berlanjut nih. Oh, lagi bentrok ya sama orang tua. Lagi ada problem ya sama pacar lu. Iya, ini kayak gini. Oh, gitu. Cuman sekedar tanya, penasaran. Terus habis itu ngejerumusin ke hal-hal yang negatif. Dah, nggak usah dipikir pusing. Ayo cari hiburan. Kita mabok, kita dugem, kita ini. Nah, kayak gini nih yang harus teman-teman sadari gitu. Teman model yang seperti itu teman yang cuman sekedar penasaran, bukan peduli. Sekedar tanya, tapi ujungnya ngeblangsak, mengarahkan ke hal yang negatif. Itu sebenarnya musuh yang nyata dalam kehidupan. Jadi buat kesempatan asik, dia lagi galau nih, kayaknya dikomporin enak, buat minum-minum, buat alat gitu, buat menguntungkan suatu hal yang menghasilkan sebuah persaingan dan iri dengki. Tuh, paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi teman-teman harus memahami betul nih, pada orang yang peduli, pada orang yang penasaran. Orang yang sekedar penasaran pasti ujungnya ngeblangsak, ujungnya mengarahkan ke hal yang negatif. Awalnya emang kelihatan care, tanya-tanya kondisi lu gimana, ada apa, kayak gini. Kalau udah tahu permasalahannya, nggak memberikan solusi, nggak memberikan pertimbangan yang positif, tapi mengarahkan ke hal yang negatif. Itu yang dinamakan teman blangsak, musuh dalam selimut, orang yang jahat. Iya, temen yang ngeblangsak gitu loh. Awal mah iya, tanyain keadaan lu, lagi ada apa, lagi ada masalah apa. Ketika udah tahu masalahnya seperti apa, kendalanya seperti apa, problemnya seperti apa, terus di ujung, yaudah sih, ayo nggak usah dipikir, udah nanti juga kelar, ya kan? Udah mending kita happy aja yuk, cari angin, nongkrong, mabok. Nah, kayak gini, teman yang kayak gini tuh, udah deh, nggak usah dianggap teman dah. Orang-orang yang ngeblangsak seperti itu, anggap aja itu sampah. Dan gak usah terlalu dideketin dah. Gak usah berpartner sama orang yang seperti itu. Ingat, gak semua orang support, respect dengan perkembangan hidup kita. Gak semua orang setuju dengan kesuksesan kita. Gak semua orang senang dengan keberhasilan kita. Karena merasa lahir di tempat yang sama, gak mau keduluan suksesnya. Itu yang mesti teman-teman pahami dalam konteks pertemanan. Bedakan mana yang perhatian, mana yang penasaran.
Seperti itu. Nah, terus orang yang perhatian seperti apa? Teman yang baik, yang perhatian itu seperti apa? Jadi kayak gini konteksnya, kalau teman yang perhatian bukan sekedar penasaran, pasti di situ ada kontribusi positifnya. Ketika teman-teman membutuhkan support dari temen lu ada, kasih support sebisanya, tapi mengarahkan ke hal yang positif tanpa ada batasan-batasan tertentu. Biasanya teman yang baik tuh kritis, memberikan solusi demi solusi, memberikan pemikiran yang rasional, tidak dilandasi dengan keegoisan. Tapi kadang kita kan gak terlalu suka ya sama orang-orang yang sebenarnya tuh peduli, bener-bener real, tulus ke kita gitu. Wah, lu gak asik lah, lu malah ceramah, lu kayak orang tua gua. Nah, kayak gini nih kadang tanggepinnya jadi kita tuh salah menanggapi temen yang bener-bener peduli, mana temen yang cuman sekedar penasaran. Jadi teman-teman di luar sana yang lagi punya banyak temen tongkrongan, temen main, harus pinter memilah pertemanan. Iya, makanya kita hidup tuh gak usah terlalu banyak teman, tapi bisa selektif gitu, menyaring, bahwa mencari circle, walaupun circle kecil tapi circle-nya itu bener-bener konkret. Di situ ada kepedulian yang tulus, saling mengingatkan, saling support, saling ada kontribusi positif, bukan mengarahkan hal yang negatif. Sekali lagi ya, ketika teman-teman di luar sana bergaul menemukan orang, itu harus hati-hati. Apalagi orang yang tetanggaan, yang tanah kelahirannya tuh sama. Pahami, yang pertama, gak semua orang suka sama diri lu, gak semua orang respect sama perkembangan kehidupan lu, gak semua orang suka sama kesuksesan lu. Karena gak semua orang respect dan gak mungkin terima, gak semua orang terima bahwa kalian lahir di tempat yang sama tapi sukses duluan. Tuh yang harus dipahami ketika memilah pertemanan. Terus bedakan yang namanya penasaran sama perhatian. Orang yang cuman sekedar penasaran, dari awal kelihatannya tanya-tanya doang, kelihatannya baik, tapi ujungnya menjerumuskan ke hal yang negatif. Ngajak mabok lah, inilah, itulah. Terus orang yang benar-benar peduli, ya itu bisa dikatakan itu teman kita, partner hidup kita, ya adalah orang yang kritis, memberikan solusi, mengarahkan ke hal-hal yang positif juga. Nggak ada sket persaingan di situ. Tapi kebanyakan orang tuh malah menilai orang-orang yang seperti itu malah negatif. Wah, dia mah cerewet, dia mah kayak ustadz, dia mah kayak orang tua gua, ceramahin doang, padahal kan gua lagi putek. Nah, kayak gini nih yang kadang kita salah tanggap. Yang dikira kita buruk, padahal itu temen yang tulus. Yang dikira kita baik, padahal itu pengkhianat yang jahat. Jadi teman-teman harus pintar bergaul, harus hati-hati, harus bisa memilah pertemanan. Nggak usah cari banyak teman. Temen tuh nggak usah terlalu kebanyakan dah, biar kita bisa menyaring, bisa selektif gitu. Ya karena apa? Terlalu banyak teman tapi nggak berpengaruh positif terhadap kehidupan kita, ya buat apa? Yang ada cuman jadi sampah dalam kehidupan kita, jadi menghambat perkembangan kehidupan kita. Tetap semangat, berusaha, jangan pernah lelah untuk benah diri, untuk upgrade diri, sehingga teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Semangat, tetap melangkah, yakin, percaya pada diri kalian sendiri. Terima kasih. Dengan saya Barak Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa
Sampai bertemu kembali. Check this out.